Bab 427. Tidak dapat menghindari orang yang dibenci. Setelah mendengar ini, Talita pun berekspresi senang. "Apa kamu masih ingat aku?" Glenn menganggukkan kepala. Dalam hati Talita sangat senang, dia lekas mengulurkan tangan untuk meraba tas sendiri. Kali ini dia menyentuh satu lollipop, kemudian dia berikan pada Glenn. Glenn ragu sejenak, kemudian menerima lollipop ini dengan sepasang tangan dan menganggukkan kepala pada Talita untuk mengucapkan terima kasih. "Terima kasih kakak cantik. Pendidikanmu sangat bagus, kamu terlalu sungkan." Talita bergumam. Benar-benar anak dari master, pendidikannya sangat bagus, tampaknya. Dulu dia benar-benar salah paham pada Audrey. Hanya saja, ini anak adalah anak dia dengan siapa? Mengapa kalian datang ke perusahaan saat ini? Bukankah sudah pulang kerja? Jika mengungkit ini, ekspresi kita menjadi kesal. Aku benar-benar tidak ingin mengeluh lagi. Audrey masih di dalam perusahaan, jadi aku ke sekolah Glenn untuk menjemputnya, lalu mau naik ke atas untuk menunggu dia. Setelah mendengar ini, Talita tidak tahan untuk membuka lebar matanya. Apa dia dari pagi sampai sekarang masih menggambar? Harus diakui, perjalanan menuju kejuaraan benar-benar tidak mudah. Jika membiarkan dia seperti Audrey tidak makan, tidak minum seharian, kemudian mengurung diri sendiri di satu ruang untuk menggambar, dia benar-benar tidak bisa melakukannya. Baiklah, sungguh hebat. Kalau begitu aku pergi, sobat kecil, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa kakak cantik. Setelah Talita pergi, Gita tidak tahan untuk mengeluh. Sebelumnya sangat angkuh, mengapa aku tiba-tiba merasa dia berubah menjadi seseorang yang berbeda. Namun Gita masih merespon dengan cepat, dia memegang tangan Glenn dan naik ke atas bersamanya untuk menunggu Audrey. Ketika sampai di atas, mereka kebetulan bertemu dengan Audrey Uang keluar dari dalam. "Glenn." Audrey melihat Glenn, jadi dia langsung jongkok untuk memeluknya. "Sungguh menakuti aku baru ingat bahwa dia sekolah hari ini." "Mommy tunggu, kamu ingat, Glenn sudah dijemput oleh orang lain." Glenn berkata dengan tidak senang. Dalam hati Audrey merasa sangat bersalah, dia mengulurkan tangan untuk mencubit pipi lembutnya. "Ini kesalahan Mommy. Mommy minta maaf pada Glenn, lain kali aku pasti ingat untuk menjemputmu." Glenn membuka tangannya untuk memeluk leher Audrey. Tampak ibu dan putra ini sangat akrab. Kalau begitu Mommy harus menepati janji. Tidak akan mengingkar janji. Audrey mengulurkan tangan untuk mengaitkan jarinya pada Glenn, sedangkan Gita tidak tahan untuk memberengnya. "Glenn, menurutku kamu sebaiknya mengaitkan jari padaku daripada dengan Mommy kamu. Bagaimanapun Mommy kamu adalah seorang wanita yang gila kerja. Jika kerja dia bisa melupakan makan, bahkan tidak perlu tidur, jadi bagaimana mungkin bisa mengurusmu?" Setelah mendengar ini, ekspresi Glenn langsung berubah. "Mommy, apakah kamu belum makan hari ini?" Setelah ditanya seperti ini, Audrey baru terkejut, lalu merasa perutnya sangat lapar, jadi memegang perutnya sambil berkata dengan canggung, "Sepertinya belum makan." Setelah Gita mendengarkannya, dia hampir saja memukul Audrey. "Sudah menunggumu seharian, aku tidak peduli, hari ini kamu harus mentraktir makan dan kita mau keluar untuk makan enak. Apakah mau makan di luar?" Audrey berpikir sejenak, lalu mengeluarkan topi dari dalam tas dan meletakkannya di kepala Glenn. "Kalau begitu ayo pergi, hari ini Mommy akan mentraktir kalian makan enak." Setelah mendengar ini, mata Glenn berbinar-binar, dia langsung memeluk kaki Audrey. "Aku sudah memaafkan Mommy. Kamu ini hanya tahu makan saja. Juga tidak tahu mirip dengan siapa." Glenn mengedipkan mata, "Mommy bukan tukang makan, maka Glenn pasti mirip dengan Daddy." Saat dia mengatakan ini, senyuman di mulut Audrey menjadi kaku sejenak, lalu dia tersenyum sambil berkata, "Baiklah, tidak peduli mirip siapa, yang penting kamu adalah anak terbaik Mommy. Ayo kita pergi." Karena Arthur yang membantunya membawa mobil ini kembali, jadi Audrey mengemudi sendiri. Dia membiarkan Gita dan Glenn duduk di belakang, lalu pergi ke restoran yang diulas dengan baik di internet.
Restoran ini sangat berkelas, lantai pertama adalah ruang terbuka, lantai kedua serta di atas lantai kedua adalah ruang VIP. Jika ada banyak orang, maka boleh naik ke atas, tapi rombongan Audrey hanya 3 orang, ditambah ada banyak orang di restoran, jadi mereka bertiga akhirnya memilih tempat yang tenang dan duduk. Pesan makanan dulu. Saat ini, di atas ruang VIP. Ayo Tuan Muda Ye, aku bersulang padamu. Seorang pria parubaya yang gemuk mengangkat gelas birnya, lalu bersulang pada Colden. Namun Colden yang duduk di seberangnya, seolah-olah tidak memperhatikan pria itu. Arthur yang di belakang Colden tersenyum, "Cheo Wang, sepertinya tidak baik jika kamu bersulang seperti ini, kan?" Setelah mendengar ini, lemak di wajah Cheo Wang sedikit gemetar, lalu meletakkan gelas di tangannya, sambil berkata dengan canggung, "Ini kesalahanku, aku menghukum diriku untuk minum 3 gelas." Kemudian dia lekas menuangkan 3 gelas bir untuk diri sendiri dan minum. Orang-orang di sekitar tepuk tangan ketika melihat ini. Cheo Wang memang pandai minum bir. Cheo Wang benar-benar beruntung, bisa mengundang Tuan Muda Ye hari ini. Biasanya Tuan Muda Ye sangat sibuk, jadi kami tidak bisa mengundangnya. Hari ini benar-benar merasa sangat terhormat. Beberapa orang terus-menerus menyanjung Colden, sehingga membuatnya merasa pusing. Colden mengerutkan dahi, lalu aura tidak senang itu muncul di sekujur tubuhnya, sedangkan Arthur lekas berdiri. Semuanya, waktunya membahas hal penting. Semua orang baru cemas, lalu lekas menganggukkan kepala. Jadi semuanya mulai mengatakan hal penting. Colden merasa bosan dan melihat sekeliling, karena ini adalah ruang VIP jadi memiliki jendela. Colden menoleh untuk melihat pemandangan di lantai bawah. Awalnya, Colden hanya melirik saja, tetapi tatapannya tiba-tiba berhenti, kemudian dia tertarik pada sosok di sudut. Colden menatap tajam ke arah wanita itu, lalu menyipitkan mata. Mengapa dia ada di sini? Audrey duduk di seberang Colden, tapi hari ini Glenn dan Gita duduk bersama, karena butuh waktu untuk menunggu makanan, jadi Glenn dan Gita bersama-sama bermain game. Audrey mengeluarkan ponsel yang telah diperbaiki dan membuka WeChat untuk melihat. Setelah ponselnya dijatuhkan wanita itu, dia pun mendengar suara dari ponsel, seharusnya itu suara layarnya pecah, tidak disangka Arthur membantunya memperbaiki ini. Teringat orang itu, Audrey pun membuka WeChat. Di dalam daftar mengundang teman itu, masih ada akun Colden. Hanya saja dia memblokirnya waktu itu. Mengapa teringat dengan orang itu lagi? Audrey terkejut, dia sudah menikah, untuk apa dia memikirkannya? Setelah berpikir seperti itu, Audrey meletakkan ponselnya di meja, lalu menatap ke depan dengan tatapan lembut. Saat ini, di dalam ruang VIP, setelah para CEO selesai berbicara dengan Colden, mereka melihat dia tidak memberi respon sama sekali, lalu mereka melihatnya, baru menyadari bahwa tatapannya melihat ke bawah melalui jendela. Ini, ada hal apa di bawah sehingga bisa dilihat oleh Tuan Muda Ye? Beberapa orang melihat sesuai pandangannya, akhirnya melihat wanita yang cantik, juga memiliki bentuk tubuh yang baik. Semua orang terkejut, tetapi mereka juga merespon dengan cepat. Tampaknya rumor Tuan Muda Ye tidak suka wanita, sebenarnya tidak seperti itu. Apakah Tuan Muda Ye menyukainya? Kami mengerti. Lalu sekelompok orang itu tertawa keras. Hanya saja tawa itu tidak bertahan lama, karena Colden tiba-tiba menolehkan kepala dan menatap mereka dengan dingin. Bersambung.